kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Saya di sini sebagai moderator dengan nama Ulia Hasna Salsabila dengan NPM 140 dan dengan rekan kami saya Selvianisa Titania Arjirta dengan NPM 133. Saya Inggriani dengan NPM 101. Saya Noviana Rahmawati dengan NPM 136. Saya Heni Astriana dengan NPM 103. Saya Mida Hasana dengan NPM 124. Oke, selanjutnya simak langsung video dari kami. Saya di sini pemateri pertama akan menjelaskan sedikit mengenai pedagogik. Jadi, ilmu pedagogik yaitu ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya mendidik berhadapan dengan anak didik. Apa tugas pendidik dalam mendidik anak? Apa yang menjadi tujuan mendidik anak? Menurut Profesor Dr. Haji Honvelet, Belanda, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi, pedagogik adalah ilmu mendidik anak. Pedagogik juga merupakan suatu teori yang secara teliti, kritis, dan objektif mengembangkan konsep-konsepnya tentang hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan mendidik, serta hakikat proses mendidik. Tetapi keduanya antara pedagogik dan pedagogik tidak dapat dipisahkan secara jelas. Keduanya harus dilaksanakan secara berdampingan, saling memperkuat, meningkatkan mutu dan tujuan mendidik. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu ilmu pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, pentingnya kejelasan tentang pedagogik sebagai ilmu atau bukan. Dua kepentingan itu sebagai penegasan terhadap status atau posisi, memperkuat keyakinan terhadap sifat kebenaran dan kegunaan dari sistem dalam pedagogik. Menurut Syarifudin dan Kurniasih 2008, pedagogik atau ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Namun, secara prinsip bahwa dalam pendidikan anak ada kewajiban untuk membimbing hingga mencapai kedewasaan. Sekian dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Materi ketiga akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama, landasan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan selalu erat kaitannya dengan eksistensi manusia yang mempunyai tujuan hidup. Oleh karena itu, ilmu pendidikan hanya akan berdiri kokoh dan berkembang pesat dengan apabila berlandasan agama, pandangan hidup, filsafat hidup, beserta ilmu pengetahuan dan teknologi nilai-nilai yang bersumber dari agama merupakan landasan yang paling kuat. Karena dengan berlandasan agama, maka norma-norma yang diemban oleh ilmu pendidikan tidak mudah goyah dan tidak terlalu subjektif. Yang kedua, subjek ilmu pendidikan. Objek ilmu pendidikan terdiri dari objek materi dan objek formal. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia. Menurut H.D. Sudjana 2000, manusia sebagai objek material ilmu pendidikan diklasifikasikan berdasarkan pengelompokannya manusia. Manusia sebagai individu, sebagai kelompok, sebagai komunitas, dan manusia bermasyarakat berdasarkan perkembangannya, yaitu manusia pada masa usia dini, masa kekanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Objek formal ilmu pendidikan adalah situasi pendidikan atau situasi pedagogis, yaitu metode pendidikan. Dalam ilmu pendidikan menggunakan metode penelitian ilmiah, yakni prosedur yang menggunakan pola pikir dan pola kerja yang sistematis untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang sah dan dapat dipercaya. Yang keempat, isi ilmu pendidikan. Isi ilmu pendidikan merupakan struktur pengetahuan yang antara lain memuat postulat asumsi, konsep teori, generalisasi, hukum, prinsip, dan model. Postulat adalah pandangan yang mendasar kebenarannya diterima tanpa perlu ada pembuktian secara empiris, seperti manusia adalah makhluk yang perlu dan dapat dididik serta dapat mendidik sendiri.
Asumsi yaitu pendapat atau pandangan yang didasarkan pada kerangka berpikir yang kebenarannya pada umumnya diterima, namun masih perlu diperiksa secara empiris. Konsep ialah serangkaian pengertian atau pendapat yang konsisten, yang dihasilkan dari pemikiran atau pengalaman. Teori adalah kumpulan konsep-konsep yang tersusun secara sistematis dalam bentuk struktur teoris yang pada umumnya memberi penjelasan mengapa suatu gejala atau peristiwa lain terjadi. Generalisasi yaitu kesimpulan umum yang ditarik berdasarkan pengalaman-pengalaman khusus, biasanya sebagai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ilmiah. Demikian materi yang saya sampaikan, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu mengenai fungsi pedagogik. Jadi fungsi pedagogik itu ada 4. Yang pertama fungsi deskriptif dan fungsi preskriptif. Jadi selain untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa dan bagaimana sesungguhnya pendidikan anak, tetapi juga berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang siapa seharusnya pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik untuk bertindak dalam rangka mendidik anak. Jadi untuk fungsi pedagogi yang kedua yaitu fungsi memprediksi. Jadi mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam pedagogik, mengimplementasikan bahwa pedagogik dapat memberikan prediksi tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan anak. Jadi untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi mengontrol. Untuk fungsi mengontrol sendiri dalam pedagogik dapat dilakukan kontrol atau pengendalian agar sesuatu yang baik yang berkenaan dengan pendidikan anak dapat terjadi. Sedangkan sesuatu yang tidak baik yang berkenaan dengan pendidikan anak tidak akan terjadi. Untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi mengembangkan. Jadi untuk melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan berupaya untuk menghasilkan temuan yang baru. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kelima. Oke, saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi mengenai pengertian ilmu pengetahuan. Dari pernyataan Titus et al. Tersebut dapat dipahami bahwa pengertian istilah ilmu pada dasarnya mempunyai 2 dimensi. Yang pertama sebagai hasil studi, sebagaimana terkandung dalam penggunaan istilah ilmu yang pertama dan kedua seperti dikemukakan Titus et al. Yang kedua sebagai metode studi, yaitu metode ilmiah sebagaimana yang telah diungkapkan dalam yang ketiga oleh Titus et al. Nah, kedua dimensi pengertian yang terkandung dalam istilah ilmu tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan karena antara keduanya berhubungan erat dalam membangun satu pengertian ilmu. Kneller, Syarifuddin, dan Kurniasi tahun 2008 mengklasifikasikan pengetahuan menjadi revealed knowledge, institutive knowledge, rational knowledge, empirical knowledge, dan authoritative knowledge. Nah, di samping itu ada juga yang mengklasifikasikan menjadi common sense knowledge, scientific knowledge, philosophical knowledge, dan religious knowledge. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya pemateri terakhir, saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.